Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rulia Wulandari dengan NIM C1 Channel 20031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Desa Kuluru Kecamatan Keliling dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Langsung saja. Latar belakang masalah. Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki 3 tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menurut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat tingkat kehidupan masyarakat desa jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Yang pertama, desa memiliki APBDes yang sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa tetapi hanya dikelola oleh dinas. Kabupaten Kerinci merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Jambi yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Kerinci dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepala desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2018 tentang pedoman teknis dana desa tahun anggaran 2018 bahwa dana desa adalah dana yang tersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa dan dituangkan dalam APBDes. Alokasi dana desa juga merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten. Sedangkan yang bertuang dalam APBDes ialah yang berupa alokasi dana desa ADD dan dana desa. Pemberian ADD kepada desa juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya good governance, di mana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan erat dan sekaligus mengingatkan partisipasi masyarakat sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintahan lokal. Bahwa prinsip-prinsip good governance diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang
berkepentingan dan memadai. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Keluruk, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Alasan peneliti memilih desa tersebut karena alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat cukup besar. Yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perkembangan realisasi alokasi dana desa. Berdasarkan tabel di atas, juga dapat diketahui bahwa jumlah dana alokasi dana desa (ADD) di Desa Keluruk Kecamatan Keliling Danau tidak sepenuhnya terrealisasi dan dana yang tidak terrealisasi juga cukup besar dari tahun 2017 hingga 2021. Pertumbuhan dari setiap tahun juga tidak stabil, yaitu setiap tahun selalu mengalami penurunan. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menganalisis tentang pertumbuhan dan dana yang tidak terrealisasi dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus di Desa Keluruk Kecamatan Keliling Danau. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi penurunan pada pertumbuhan alokasi dana desa (ADD) di Desa Keluruk Kecamatan Keliling Danau. Masih terdapat dana desa yang belum terrealisasi sepenuhnya di Desa Keluruk Kecamatan Keliling Danau. Rumusan masalahnya itu bagaimana pertumbuhan alokasi dana desa (ADD) pada Desa Keluruk Kecamatan Keliling Danau tahun 2017-2021. Yang kedua yaitu bagaimana pemerintahan desa menggunakan dana yang tidak terrealisasi sepenuhnya pada Desa Keluruk Kecamatan Keliling Danau tahun 2017-2021. Tujuan dan manfaat penelitian itu sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama itu untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan alokasi dana desa pada Desa Keluruk Kecamatan Keliling Danau tahun 2017-2021. Untuk mengetahui penggunaan dana dari selisih dana desa dari alokasi dana Desa Keluruk Kecamatan Keliling Danau. Dua, manfaat. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Yang kedua, yaitu bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perkembangan alokasi dana desa, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Keluruk Kecamatan Keliling Danau. Dan ketiga yaitu bagi akademis dan penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya, khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai alokasi dana desa. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, selanjutnya berdua itu landasan teori. Yang pertama itu uraian teoritis. Uraian teori merupakan uraian sistematis tentang kajian teori yang digunakan sebagai dasar dalam memecahkan masalah penelitian, baik yang diperoleh dari literatur maupun hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Pertama itu pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menjanjikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal atau publik secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan hukum karena sukarela.
Akuntabilitas mempunyai dua tipe, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Desa. Desa atau UDI menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan atau rural. Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahnya. Sesuai dengan suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga. Menurut hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perakasan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Yang selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan originalitas dari penelitian. Misalnya, bab 3 itu kerangka berpikir. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya, termasuk mengelola alokasi dana desa diberikan oleh pemerintah pusat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Adapun atas pengelolaan alokasi dana desa yaitu berdasarkan asas-asas transparansi akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas alokasi dana desa merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan desa. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi alokasi dana desa dimulai dari pelaksanaan teknis kegiatan, mekanisme, dan persyaratan pencairan alokasi dana desa. Penyusunan rencana penggunaan dana desa, alokasi dana desa, penggunaan alokasi dana desa, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Kabupaten Kerinci. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif.
kuantitatif, yaitu pendekatan yang berusaha menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit infinity antara fenomena yang diuji. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkapkan dalam definisi konsep tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel ada analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa ADT. Indikator definisi operasional variabel. Variabel analisis akuntabilitas, indikator tahap perencanaan, keterangan A. Adanya laporan mengenai rincian dana dan rencana kegiatan penggunaan dana ADT kepada masyarakat. B. Tim pelaksanaan turut hadir dalam rapat perencanaan. Indikator tahap pertanggungjawaban A. Adanya laporan berkala oleh tim pelaksanaan mengenai penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD. B. Adanya laporan akhir oleh tim pelaksanaan mengenai perkembangan pelaksanaan ADD. Variabel pengelolaan ADD indikator kinerja tim pelaksanaan. Keterangan A. Ketetapan dalam pencapaian sasaran. B. Penggunaan dana ADD yang sesuai. C. Kemampuan tim pelaksanaan ADD. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian adalah tempat pengambilan data guna mendapatkan data yang diperlukan. Waktu penelitian adalah kapan peneliti akan melakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Jenis data yang dapat diukur atau diukur secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis yang berkaitan dengan fenomena. Sumber data sekunder menurut Sanusi 2014-114, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data primer menurut Sanusi 2014 bagian 4, data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol data kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan dan ada di lapangan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Teknik wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ini melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa pada lokasi penelitian. Teknik analisis data. Analisis data merupakan upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data. Memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Mensistensikannya mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Dan memutuskan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Bogdan dan Wickland dalam Moleong 2012. Itulah hasil dari presentasi saya, presentasi proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.